Sahabat yang baik, kunci adalah sebuah alat pengancing yang digunakan untuk membuka dan menutup pintu. Bagi umat Kristiani, Daud diibaratkan sebagai kunci untuk membuka keintiman pada Tuhan karena nama Daud memiliki arti sebagai kekasihnya Tuhan. Jadi sahabat, mari kita gunakan kunci Daud untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan intim kepada Tuhan. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Dan tema kita adalah menerima kunci untuk membuka dan menutup. Mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, untuk kita mengerti bahwa kita sudah menerima kunci untuk membuka dan menutup. Bapa, kami bersyukur hari ini melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa di dalam Yesus kami sudah menerima kunci untuk membuka dan menutup. Biarlah hari ini melalui firman-Mu menguatkan kami bahwa oleh kebenaran-Mu kami hari ini dimerdekakan. Dan kami menerima kuasa itu Tuhan. Menerima kunci untuk membuka dan menutup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Mari kita baca ayat selanjutnya, Wahyu 3 ayat 8, demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Wow, luar biasa ya. Tuhan, kunci ya. Daud ya. Kuasa otoritas untuk membuka dan menutup. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Di dalam Yesus kita sudah menerima kunci untuk membuka dan menutup. Yaitu kunci Daud. Dan kunci Daud ini akan membuka keintiman dengan Tuhan dan doa yang penuh dengan kuasa. Sebab Daud adalah orang yang hidup dalam kasih karunia pada masa hukum Taurat sebelum Injil kasih karunia Allah disingkapkan. Amin ya. Jadi pengertiannya adalah dengan kunci Daud ini telah membuat Daud dapat memandang masa depan. Wah, luar biasa ya. Dapat melihat masa ke depan. Wah. Dan hidup dalam kasih karunia yang akan disingkapkan kepada Daud. Amin. Yesus yang memegang kunci Daud ini lahir dari keturunan Daud. Amin. Sebab setelah Yesus mati, bangkit, hidup dan naik ke surga, maka Yesuslah yang berhak dan yang diberi kuasa yang tidak terbatas untuk memegang kunci Daud itu. Wah, jadi kunci Daud ini otoritas, ini bicara kuasa ya. Begitu ya. Nah, kunci Daud adalah kuasa dan otoritas untuk membuka dan untuk menutup. Jadi Yesuslah yang memegang segala kuasa dan otoritas yang ada di bumi dan di surga. Karena kunci berbicara tentang kuasa dan otoritas yang tidak terbatas. Dan Yesus adalah firman Tuhan. Maka pintu-pintu hanya dapat terbuka dan tertutup melalui Yesus. Yaitu melalui firman iman yang sudah menjadi rema bagi kita.
Amin ya. Sedangkan arti nama Daud adalah beloved, yaitu kekasihnya Tuhan. Amin. Dan ini menggambarkan kehidupan yang intim dengan Tuhan. Jadi karena Yesus lahir dari keturunan Daud, maka kehidupan Yesus di dunia ini memperlihatkan, memberi contoh dan teladan kepada kita bagaimana Yesus hidupnya intim dengan Bapa. Amin. Wow. Ya, jadi ini penting banget ya. Intim dengan Bapa ya. Dengan Bapa. Keintiman Yesus dengan Bapa inilah yang dilakukan dan yang dihidupi oleh Daud. Bagaimana Daud adalah seorang pemazmur, seorang pemuji dan penyembah yang selalu intim dengan Tuhan, yang selalu mengejar hati Tuhan, dan yang kesukaannya adalah merenungkan, memperkatakan, dan menyanyikan firman Tuhan yang dikenal dengan Mazmur Daud. Amin ya, betul sekali ya. Daud luar biasa. Nah, Yesus adalah firman yang hidup. Maka di dalam Yesus dan bersama dengan Yesus, kita ini sudah menerima kunci Daud itu. Karena ketika kita intim dengan Tuhan, menerima firman Tuhan yang menjadi rema bagi kita, kemudian kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan mendeklarasikan firman yang sudah menjadi rema ini, maka kita sedang menggunakan kunci Daud itu. Wow, luar biasa. Amin. Ya. Kita sudah menggunakan kunci Daud ini ya, ketika kita mendeklarasikan firman. Nah, firman iman yang sudah menjadi rema inilah yang memberi kita kuasa dan otoritas yang tidak terbatas untuk kita dapat apa? Untuk dapat membuka pintu-pintu kewahyuan, hikmat, anugerah, berkat, mujizat, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, dan janji-janji Tuhan. Sehingga kita dapat mengalami terobosan dan kemenangan dalam segala aspek kehidupan kita. Wow, luar biasa ya. Amin. Kemudian firman iman yang sudah menjadi rema inilah yang memberi kita kuasa dan otoritas yang tidak terbatas untuk kita dapat menutup pintu-pintu ketakutan, kekhawatiran, intimidasi, tuduhan, penindasan, kebohongan, kutuk, dan segala sesuatu yang tidak baik, yang negatif, dan segala sesuatu yang bukan rencana Tuhan. Wow, dahsyatnya. Iya, kita bisa menutup semua pintu-pintu yang tidak baik itu ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Puji Tuhan ya. Setelah Yesus bangkit pada hari ketiga dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Yesus berkata bahwa kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itu ketika kita sepakat dengan Yesus, yaitu sepakat dengan firman Tuhan, maka kita memiliki kunci Daud, yaitu kuasa untuk membuka dan menutup pintu-pintu. Wow, kunci Daud, kuasa untuk membuka dan menutup pintu-pintu ya. Nah, melalui dengan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam Yesus kita sudah menerima kunci Daud, yaitu kuasa dan otoritas untuk membuka dan menutup pintu-pintu, sehingga kita dapat mengalami terobosan dan kemenangan. Jadi kita harus menutup pintu-pintu kehidupan yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan membuka pintu-pintu kehidupan yang baru yang ada di depan kita. Karena kemenangan sudah ada di depan kita, bukan di belakang kita. Amin. Kemenangan ada di depan kita, Amin. bukan di belakang kita ya. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita mau baca firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1, The Passion Translation ya. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang kasus sudah ditutup. Tak ada lagi suara tuduhan dan dakwaan terhadap orang-orang yang sekarang hidup bersatu dengan Yesus yang diurapi. Puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa bagi kita yang percaya Yesus dan hidup di dalam Yesus, maka kasus sudah ditutup. Atau the case is closed. Artinya oleh penebusan Yesus maka semua pintu kehidupan masa lalu kita yang tidak benar sudah ditutup.
Jadi iblis sudah tidak bisa, sudah tidak punya kuasa dan otoritas untuk mengungkit-ungkit, menuduh dan mengintimidasi kita dengan semua kehidupan masa lalu kita yang tidak benar. Sebab Yesus sudah menutup pintu semua kasus dan masalah di masa lalu kita. Oleh karena itu, kita harus bangkit untuk membuka pintu-pintu kehidupan yang baru yang ada di depan kita. Sebab kemenangan, kebahagiaan, dan kelimpahan sudah ada di depan kita, bukan di belakang kita. Sehingga kita dapat mengalami terobosan dan kemenangan dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema menerima kunci untuk membuka dan menutup. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya ya. Silakan sayang. Ini dari Puji Sari ya. Halo Pak Agus dan Bu Mala. Halo juga Puji. Ya. Kami sangat senang ya kalau Puji sekarang sedang menyaksikan ini ya. Nah, demikian isi DM-nya. Perkenalkan, saya Puji. 2 minggu lalu saya memutuskan untuk berpindah agama dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ini memang keputusan yang berat untuk diterima orang-orang sekitar dan keluarga saya. Tapi saya bersungguh-sungguh ingin menerima kunci keselamatan dari Tuhan. Doakan saya ke depannya ya Pak Bu, Tuhan memberkati. Iya, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan terima kasih ya buat Puji ya. Terima kasih untuk kesaksiannya yang sangat memberkati dan menguatkan iman kami ya, iman kita semua ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu ya. Ada dalam Yohanes 16:16. Jadi puji ini semua adalah anugerah Tuhan. Iya, betul. Engkau sudah dipilih oleh Tuhan ya. Amin. Karena kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Itu dalam Efesus 2 ayat 8. Jadi bersyukur ya Puji ya, engkau dipilih Tuhan dan memperoleh anugerah dari Tuhan ya. Dan sesuai dengan tema menerima kunci untuk membuka dan menutup. Jadi di dalam Yesus sekarang Puji sedang menerima kunci keselamatan itu. Amin. Ya. Dan kunci untuk menerima janji-janji Tuhan. Doa kami untuk Puji supaya tetap setia kepada Tuhan Yesus ya. Amin. Amin ya. Ini ada satu firman yang bisa menguatkan Puji ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Amin. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Ini firman buat Puji ya. Supaya Puji ingatkan bahwa apa yang Puji saat ini alami adalah karena engkau dipilih Tuhan dan Tuhan memberikan anugerah kepadamu. Amin. Ya. Kita mau berdoa untukmu Puji ya, dan juga mungkin sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang hampir sama dengan Puji ya. Kita mau berdoa ya. Amin. Bapa, terima kasih untuk anakmu Puji Tuhan yang engkau pilih sejak semula dan engkau beri anugerah kepadanya untuk menjadi anakmu, putrimu Tuhan. Bahkan sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama, bahwa biarlah kami semua ini, kami bersyukur bahwa kami telah dipilih dan kami mendapat anugerah untuk menerima kunci yang daripadamu, bahkan keselamatan yang daripadamu bagi jiwa kami. Itu sebabnya pada saat ini kami mau bersyukur dan berterima kasih. Dan kami percaya sesungguhnya bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada kami untuk menolong kami, untuk kami bisa menjadi tetap setia kepada Tuhan. Dan hidup kami menghasilkan buah dan buahnya tetap. Sehingga kehidupan kami benar-benar memuliakan Tuhan dan menjadi teladan bagi banyak orang. Sehingga kesaksian hidup kami memancarkan Kristus yang hidup dalam kami. Sebab kami semua menjadi penurut-penurut Tuhan. Dan hari ini kami percaya Roh Tuhan mengurapi Puji dan juga sahabat-sahabat yang baik yang lainnya, memampukan Puji dan sahabat baik yang lainnya untuk terus tetap setia,
tetap mencintai Tuhan. Amin. Di dalam segala hal dalam kehidupan mereka, mereka boleh melihat, menyaksikan bahwa Allah itu setia akan janjinya. Terima kasih Bapa, kami serahkan puji dan sahabat baik yang lainnya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya mereka ada dalam genggaman tangan-Mu yang membawa kepada kemenangan. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Joshua MT. Selamat malam Bapak dan Ibu serta penonton Terang Kasih. Selamat malam Joshua. Selamat malam Joshua. Berharap sudah menyaksikan ya program Terang Kasih ini. Demikian isi DM dari Joshua. Dulu saya pernah melakukan kesalahan yang besar. Saya ingin bertobat dan kembali membangun hubungan intim dengan Tuhan dan mulai sering datang ke gereja. Namun terkadang orang-orang di gereja membuat saya tidak nyaman karena masih suka ngomongin masa lalu saya. Saya jadi takut Pak Bu, saya harus bagaimana? Ya kami mengerti ya Yosua ya, karena orang kadang-kadang ya begitu ya, seringkali melihat masa lalu, ngomongin masa lalu ya seperti itu. Jadi kami mengerti perasaan Yosua ya, padahal Yosua sudah mau berubah nih ya, kepingin maju ke depan ya, tapi ternyata yang terjadi orang-orang masih saja melihat masa lalu dari Yosua ini ya. Memang manusia cenderung melihat masa lalu ya seperti itu, dan kadang-kadang meragukan benar nggak sih berubah gitu. Iya, meragukan ya, betul ya. Mana ada buktinya gitu ya. Tapi Yesus tidak pernah melihat kepada masa lalu. Ingat ya Yesus ya. Yesus selalu melihat apa ke depan, karena rencana Tuhan di depan lebih baik. Sesuai dengan tema menerima kunci untuk membuka dan menutup ya. Jadi Yosua harus fokus dengan apa kata Tuhan, bukan dengan apa kata manusia, yaitu menutup semua pintu-pintu masa lalu dan membuka semua pintu-pintu untuk masa depan kamu Yosua. Yaitu dengan banyak bersyukur, berespon benar, dan supaya orang-orang dapat melihat perubahan Yosua benar-benar menjadi orang yang bertobat dan berubah. Amin. Ya. Ada firman yang menguatkan Yosua dan tentunya sahabat yang baik ya. Dalam Filipi 3:13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Dan ini dilakukan oleh Paulus, melupakannya di belakang. Jadi kalau ada orang-orang membicarakan Yosua di masa lalu, jangan diresponin. Ya. Terus fokus pada Tuhan. Begitu juga sahabat yang baik yang sedang mau berubah, lupakan semua yang di belakang. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kita berdoa kasih karunia turun untuk Yosua supaya Yosua tidak lagi terintimidasi dengan masa lalunya dan pembicaraan orang-orang yang melihat di masa lalu. Kita berkata kepada Yosua bangkit untuk melihat ke depan, dan biarlah Tuhan memberikan kepada Yosua kuasa, otoritas, kunci untuk menutup pintu-pintu masa lalunya dan membuka pintu-pintu masa depannya. Begitu juga untuk sahabat yang baik yang menyaksikan, biarlah hari ini tidak lagi melihat kepada masa lalu, tapi terus melihat ke depan, fokus pada Tuhan dan percaya bahwa kemenangan sudah ada di depan kami, kebahagiaan juga sudah ada di depan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Seperti tapi tetap sukacita karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan kalau saya melayani nanti Tuhan berkati, tidak. Sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya.
Ya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menerima kunci untuk membuka dan menutup. Yang pertama, di dalam Yesus kita sudah menerima kuasa untuk membuka dan menutup, yaitu kunci Daud. Sebab Yesus sebagai keturunan Daud memiliki kunci Daud, yaitu kuasa dan otoritas untuk membuka dan untuk menutup pintu-pintu. Kedua, deklarasi, doa, pujian dan penyembahan dengan firman iman yang sudah menjadi rema adalah kunci Daud yang dapat membuka pintu-pintu kemenangan dan rencana Tuhan dan menutup pintu-pintu segala sesuatu yang bukan rencana Tuhan. Ketiga, kemenangan ada di depan kita, bukan di belakang kita. Oleh karena itu kita harus menutup pintu kehidupan kita yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan membuka pintu kehidupan yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang membutuhkan terobosan dan kemenangan dalam kehidupanmu? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, katakan bahwa aku percaya dan sepakat dengan firman Tuhan. Dengan iman aku menutup semua pintu-pintu kehidupanmu yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan dengan iman aku membuka semua pintu-pintu kehidupan yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam segala aspek kehidupanku. Mari kita datang kepadanya. Bapa yang baik, saat ini kami bangkit. Kami bersyukur dan bersuka cita karena di dalam Yesus dan oleh anugerah Tuhan kami sudah menerima kunci Daud. Kami sudah menerima kuasa dan otoritas yang tidak terbatas, yaitu firman iman yang sudah menjadi rema untuk membuka dan untuk menutup. Kami deklarasikan pintu-pintu pewahyuan, anugerah, mujizat, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, dan janji-janji Tuhan terbuka. Pintu-pintu ketakutan, kekhawatiran, penindasan, kutuk, kemiskinan, penyakit, dan yang bukan rencana Tuhan semua tertutup dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Bab hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah
kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa